Apa yang terjadi terhadap laporan keuangan Olympus? Pada tahun 1985, Olympus dan perusahaan Jepang lainnya mulai mengenalkan Zeiteku atau investasi spekulatif sebagai salah satu strategi bisnisnya. Nah, Olympus mengalami kerugian yang sangat besar, yaitu 100 miliar yen. Oleh karena itu, manajemen Olympus berusaha untuk menyembunyikan kerugian perusahaan dengan mencatatkan investasi yang gagal tersebut sebagai biaya dan tidak pernah melaporkan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Untuk itu, agar bisa menutupi kerugian yang dialaminya, manajemen Olympus melakukan investasi tambahan berisiko lainnya, serta melakukan investasi privat dan spekulasi saham. Namun, semuanya ini gagal karena tidak bisa menutupi kerugian Olympus. Karena kegagalan itulah, akhirnya kerugian Olympus menjadi semakin bertambah hingga mencapai 1 miliar US dollar. Skandal ini juga menyoroti kontroversi atas akuntansi market-to-market. Jadi, di tahun 1997, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB mulai mengharuskan untuk beberapa instrumen keuangan dalam perusahaan untuk diungkapkan. Namun sayangnya, kasus ini telah dimulai 7 tahun sebelumnya, sehingga pihak Olympus dapat dengan mudah menutupi kerugiannya. Salah satu alasannya adalah karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengungkapkan skandal ini pada saat aturan akuntansi di Jepang serta di negara lain mengizinkan investasi dilakukan dengan biaya tertentu. Secara teoritis, pada akhirnya harus ada penurunan nilai pasar yang lebih rendah, namun tidak pernah terjadi. Tahun 1997, ketika aturan akuntansi mensyaratkan bahwa semua investasi harus dipublis ke publik. Oleh karena itu, Olympus berusaha menyembunyikan skandalnya itu dengan cara menjual investasinya yang merugi pada harga pembeliannya kepada holding company. Hal ini menyebabkan perusahaan holding company ini tidak harus mengkonsolidasikannya dengan Olympus, sehingga kerugiannya bisa tetap disembunyikan. Selain itu, penjualan dari Olympus dibiayai dengan pinjaman dari bank yang menerima uang tunai dari Olympus untuk mengamankan pinjamannya tersebut. Nah, karena pada saat itu aturan akuntansinya tidak terlalu ketat, maka holding company ini dia tidak diharuskan untuk dikonsolidasikan dengan Olympus, sehingga kerugiannya itu tetap dapat disembunyikan juga. Tahun 2006, Olympus melaporkan aset neto secara konsolidasi mencapai 344,871 miliar yen. Padahal semestinya hanya 233,737 miliar yen. Untuk buktinya bisa dilihat pada gambar di samping. Di tahun 2007, Olympus juga membuat laporan palsu untuk keuangannya dengan melaporkan aset neto sebesar 367,876 miliar yen, menutupi nilai sesungguhnya yang hanya sebesar 254,246 miliar yen. Tahun 2008, pihak Olympus menemukan sejumlah dana mencurigakan terkait akuisisi produsen peralatan medis asal Inggris, yaitu Girus, senilai 2,2 miliar US dollar. Dana tersebut meliputi, yang pertama, pembiayaan yang diberikan kepada penasihat finansial Amerika Serikat senilai 687 juta US dollar. Yang kedua, pembayaran kepada 3 perusahaan investasi lokal, yaitu perusahaan face cream, pembuat microwave, dan perusahaan daur ulang senilai 773 juta US dollar. Dana tersebut digunakan untuk menutupi kerugian investasi Olympus pada periode 1980-an. Pihak Olympus mengaku menyalurkan dana tersebut ke banyak perusahaan investasi agar tidak dapat terdeteksi, serta catatan mengenai pembayaran kepada perusahaan tersebut juga dihapuskan dari keuangan perusahaan Olympus. Berikut ini adalah laporan keuangan Olympus di tahun 2008, di mana terdapat
subtotal dari akuisisi atas pembayaran JIRUS dan juga other subsidiaries senilai 259,735 miliar yen. Selama 2 tahun, perusahaan Olympus juga mengakui penyembunyian informasi kerugian sebesar 1,5 miliar US dollar. Pada periode Maret hingga September 2011, perusahaan mengalami kerugian senilai 32,3 miliar yen serta mengurangi nilai keseluruhan asetnya dari 225 miliar yen menjadi hanya 46 miliar yen. Singkatnya, kasus ini terjadi karena perusahaan itu gagal mengantisipasi kerugian akibat investasi spekulatif dan tidak berani mengungkapkan keadaan yang sebenarnya kepada publik.